Truensis yang terkasih, bersama dengan sekian intensi kita yang telah disampaikan tadi, mari kita awali seluruh rangkaian retret kita dengan ibadat tobat. Dipersilahkan. Untuk mengawali ibadat tobat kita pada sore hari ini, marilah kita menyanyikan lagu dari Puji Syukur nomor 596. Bait yang pertama. Keluarga besar Dominikan Awam, marilah kita bersekutu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Kita akan mengikuti ibadat tobat dan kembali untuk mengingatkan bahwa ibadat tobat ini tidak mengganti ritual dari sakramen rekonsiliasi. Ibadat tobat ini kita lakukan untuk mempersiapkan hati kita dan pikiran kita untuk mengikuti retret tahunan dari Keluarga Besar Dominikan Awam Indonesia. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Roh Kudus yang telah Kau curahkan ke dalam hati kami. Kehadirannya dalam hati kami telah membuat kami menjadi bait kehadiran-Mu sendiri. Dan bersama Dia pula kami telah Kau lahirkan kembali menjadi anak-anak-Mu. Yalah Bapa yang Maha Kasih, Roh Kudus itulah yang menjadi penghibur dan penolong yang Kau utus dalam nama Kristus. Dialah Roh kebenaran yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus itu pula yang telah mengajarkan segala sesuatu kepada kami dan mengingatkan kami akan firman yang telah dikatakan oleh Yesus, agar kami selalu dituntun oleh firman-Nya. Melalui Roh Kudus-Mu ini kami mohon, ya Allah, Bapa yang Maha Murah, sudilah Engkau membimbing kami yang saat ini berkumpul bersama untuk merayakan tobat kami. Melalui bimbingan Roh Kudus-Mu, sudilah Engkau membimbing kami untuk peka akan dosa-dosa yang telah kami lakukan dan kembali setia pada kehendak-Mu. Dan dengan demikian kami Kau beranikan untuk menjadi saksi putra-Mu dan menjadi pelayan sesama, serta menjadi garam dan terang dunia. Semoga Roh Kudus-Mu selalu memimpin kami dengan lembut dan ramah, menuntun kami dengan cermat dan teguh. Semoga Roh Kudus-Mu menjadi daya ilahi dalam diri kami pribadi, dalam kehidupan beriman dan dalam bermasyarakat, dan mengantar kami masuk ke dalam kemuliaan surgawi untuk berbahagia abadi bersama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bacaan Injil. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu.
Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikan aku salah satu orang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Pujilah Kristus. Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, keluarga besar Dominikan Awam, pada hari ini kita akan mengikuti retret bersama untuk mendalami tentang berdoa. Kita panitia di sini berusaha sebaik-baiknya untuk mendampingi, untuk membimbing kita semua, sehingga kita mendapatkan buah-buah retret, buah-buah iman luas-luasnya, sebesar-besarnya. Pastinya ada kekurangan di sana-sini, di situ sana. Pasti ada kekurangan. Kembali bagaimana kita berusaha untuk belajar bersama, terutama juga melihat kekurangan ini sebagai bagian dalam kehidupan kita untuk bekerja sama. Bagaimana perumpamaan anak yang hilang adalah contoh bagaimana kita mau datang kepada Tuhan dengan segala kekurangan kita, dengan segala kelemahan kita, sebaik apapun rencana kita buat, tetapi Tuhan senantiasa membuka tangannya untuk kita. Maka semoga setiap kekurangan, entah itu sinyal, entah itu mungkin tidak jelas suara, terlalu cepat, terlalu lambat, putus-putus dan segala macamnya, kita panitia mohon maaf dan semoga kita semua dapat menerima buah retret yang seluas-luasnya. Saudara-saudara terkasih, mari kita mengadakan pemeriksaan batin secara pribadi dalam kebersamaan dan secara terpimpin. Mari kita masuk dalam keheningan di dalam diri kita masing-masing dan bertanya secara jujur.
Bagaimana tanggung jawab atas imanku itu, atas perintah Yesus untuk mengasihi Allah, lebih dari segala sesuatu dengan segenap akal budi, jiwa, dan raga. Apakah iman kita hanya sekedar kita ucapkan atau sungguh kita amalkan? Sudahkah semua tindakan hidup kita, khususnya sebagai seorang Dominikan, didasarkan pada iman? Sungguhkah kita sudah menjadikan Allah sebagai satu-satunya penguasa hidup kita? Atau kita justru menduakan Allah, bahkan menomorsekiankan Allah, dan lebih menomorsatukan kehendakku, kebutuhanku, pekerjaanku? Sungguhkah aku mengasihi sesamaku, khususnya mereka yang miskin, hina, kecil, lapar, terkucilkan, yang membenci aku, yang selalu menjengkelkan aku, yang memusuhi aku, yang memfitnah aku seperti diriku sendiri? Sungguhkah aku mengasihi sesamaku manusia dengan menghormati sesamaku? Sungguhkah aku mengasihi sesamaku manusia dengan tidak membunuh atau menyakiti baik dengan perkataan, perbuatan, dan sikapku, dengan tidak berpikiran kotor terhadap orang lain, tidak mencuri hak orang lain, tidak bersaksi dusta, tidak menginginkan milik sesamaku? Bagaimana dengan perintah utama Yesus saat yakni kasih terhadap pasangan hidup kita? Sungguhkah aku mengasihi suami atau istriku dengan segenap cinta dan pengorbanan yang tulus? Sungguhkah menjadi suami yang baik dan menjadi ayah yang bertanggung jawab terhadap anak-anakku? Sungguhkah aku menjadi istri yang baik dan menjadi ibu yang menyayangi dan menjaga anak-anakku? Sungguhkah aku tetap menjaga ikatan cinta yang terjalin dalam kehidupan berumah tangga selama ini? Sungguhkah aku menjaga keterbukaan dan kejujuran di dalam rumah tanggaku? Sungguhkah aku menjadikan keluargaku menjadi keluarga yang kudus dengan menyediakan waktu untuk bersama-sama membaca kitab suci, berdoa bersama dengan rutin, doa rosario secara berkala, berkumpul dalam doa komunitas, dan menghadiri misa di setiap minggunya? Sungguhkah aku mengasihi dan menyayangi anak-anakku dengan segala tindakan dan akibat yang mereka ciptakan yang kerap menimbulkan amarah dalam hatiku? Sungguhkah aku mengajarkan iman yang benar kepada anak-anakku atau hanya menyerahkan perkembangan iman mereka kepada guru agama atau guru sekolah minggu? Sungguhkah aku mendampingi dan membantu anak-anakku dalam pelajaran-pelajaran di sekolahnya, atau malah memaki dan memarahinya karena tidak serius mengikuti pelajaran di sekolahnya? Sungguhkah aku mendoakan anak-anakku di setiap hari agar mereka senantiasa dilindungi dalam masa pertumbuhannya, dalam perjalanannya, dalam pergaulan dengan teman-temannya, dalam pelajaran sekolahnya, serta memberkati mereka dengan tanda salib di keningnya ketika aku hendak berpergian? Sebagai seorang pewarta Dominikan, sungguh kita mewartakan dengan sepenuh hati, hidup dalam komunitas dengan tulus hati,
Kembali diingatkan bahwa ibadah tobat ini untuk persiapan kita mengikuti retret tahunan dari Keluarga Besar Dominikan Awam. Ibadat ini tidak menggantikan sakramen pengakuan dosa atau rekonsiliasi secara aktual. Bagi kita yang mengikuti retret ini secara online, untuk mendapatkan buah-buah retret ataupun ibadat tobat secara maksimal, maka kita perlu datang kepada imam, ya secepatnya, tidak perlu dalam retret ini 3 hari ini, mungkin minggu depan, supaya kita datang kepada imam untuk menerima sakramen rekonsiliasi, sakramen pengakuan dosa, supaya buah-buah retret dapat memberikan rahmat dan manfaat dalam kehidupan kita. Mari ini kita hening sejenak, kita berdoa kepada Kristus, sumber keselamatan kita, untuk memberikan kedamaian dalam hati kita dan mendorong kita untuk datang menerima sakramen pengakuan dosa. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa. Sebaliknya Engkau menghendaki supaya kami bertobat dan hidup. Maka Engkau mengundang orang berdosa untuk bertobat, dan kepada kami yang bertobat, Engkau melimpahkan pengampunan. Kesalahan kami Engkau hapuskan, dan dosa kami tidak Kau ingat lagi. Terima kasih ya Allah atas pengampunan yang Kau berikan kepada kami. Semoga sukacita di surga karena satu orang berdosa bertobat juga menjadi sukacita kami. Semoga sukacita pengampunan ini mendorong kami selalu hidup rukun dan damai dengan seluruh umat-Mu. Ya Allah, perkenankanlah kini kami pergi dalam damai dan selalu ingat akan sabda Putra-Mu yang menghendaki kami tidak berbuat dosa lagi. Marilah kita satukan seluruh doa dan penyesalan kita dengan mendoakan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami. marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga seluruh rasa sesal kita, pertobatan kita, perjalanan hidup kita senantiasa dilindungi, diberkati oleh Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibadat tobat kita telah selesai. Marilah kita pergi untuk tidak berbuat dosa lagi dan menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan kita. Untuk mengakhiri ibadah tobat kita nyanyikan lagu O Rahmat yang Mengagumkan. O rahmat yang mengagumkan, penolong hidupku, Putra sesat Didapatkan kubur
rohku tetap selamanya. Rahmat membuatku takwa, membuatku lega. Besar nian rahmat Tuhan di awal imanku. Bro and sis, puji Tuhan, syukur pada Allah. Sore hari ini kita beroleh berkat rahmat pengampunan. Karena pertama, rahmat yang besar untuk kita disediakan oleh Allah. Maka puji Tuhan, kita telah melapangkan hati kita, telah meluaskan budi kita, mengosongkan beban-beban yang ada dalam diri kita. Untuk apa? Untuk siap pada 3 hari ini mendapatkan hikmat-hikmat baru. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman, saya suka lupa ya, bro and sis gitu ya. Suka lupa. Wajahku kok jadinya nggak enak di sini, saya ganti aja ya. Oke, Bapak Ibu, kita mau hari ini melapangkan hati untuk siap menerima hikmat-hikmat yang akan kita terima selama 3 hari retret ini. Kita siap menyambut rahmat Tuhan yang disediakan. Maka untuk mengantar seluruh proses kita, Romo Andre jauh-jauh menyempatkan diri bertemu dengan kita. Maka dipersilahkan Romo. Saya cek dulu. Halo Romo. Apa kabarnya nih? Mana ya? Sudah ada yang lihat belum ya? Belum. Oh, belum. Oh ya, belum terlihat tapi sudah terdengar suaranya, itu sudah menumbuhkan harapan untuk kita ya. Karena pertama suara dulu, baru nanti gambarnya. Kayaknya khusus hari ini dandan spesial gitu ya. Agak butuh waktu. Dan kita semua hari ini Pak tadi telah diantar oleh Romo Mingdri. Terima kasih Romo Ming telah menghantar kami berdandan, menyiapkan diri bertemu dengan Tuhan. Tentu saja yang ada di rumah tidak boleh merasa iri dengan yang di Rawa Seneng ya. Karena ketemu Tuhannya itu siapa tahu yang di Rawa Seneng malah nggak ketemu, ya enggak? Yang bertemu justru kita yang ada di rumah, yang bersama dengan keluarga. Tapi mereka pasti ngerasain adem gitu ya. Saya di sini panas dan hujan lagi petir. Di Pejaten sedang hujan. Jadi mohon maaf kalau rada terganggu ya. Romo sudah belum Romo? Kita kangen nih. Sebentar. Sebentar saya cari background dulu. Oh, backgroundnya tembok biara lebih senang ya Bapak Ibu ya. Seperti saya nih loh tembok biara. Karena kalau pakai ya. virtual tidak kelihatan malahan sayanya. Kameranya ya. Bapak Ibu, kita 3 hari ini akan bersama pembicara-pembicara yang surprise gitu ya. Kita akan Romo Ming itu juga surprise ya. Ini kayaknya saya setidaknya pertama kali. Jadi kasih emoticon dang untuk Romo Ming. Boleh kasih jempol, boleh kasih apa nih, terserah lah. Weh, ada jempol 5, O7, lope 4, weh, tepuk tangan 2. Sidik banget Romo Ming. Oh ya, ini makin bertambah. Yang Bapak Ibu belum lihat emotikonnya boleh jempol pakai kayak saya ini loh. Selamat datang Romo Ming di antara keluarga Dominikan Awam.
kehadirannya langsung membersihkan dosa-dosa kita, bukan membersihkan yang lain ya. Ini nanti saya kebanyakan ngomong loh Romo dan tidak jelas loh. Iya, jadi pengalaman-pengalaman Bapak Ibu tentang bagaimana berdoa akan bersama-sama kita gali selama 3 hari ini. Hikmat-hikmat apa sih yang akhirnya membangun seluruh peri kehidupan kita. Dan tadi diawali dengan berkat rahmat yang besar, yaitu rahmat pengampunan. Jadi Bapak Ibu yang merasa sudah diampuni, boleh tepuk tangan seperti saya nih. Atau Alexia nih, saya nyari Alexia dulu nih. Alexia, apakah ada mana Alexia ya? Saya nyari. Mau ada stretching khusus kah? Ini ahli stretching kita nih. Belum Mana ada, ya? Suster. Oke, karena memang ini masih panas ya, semua masih hangat. Apakah dari antara Bapak Ibu yang broensis spesial hari ini sampai ambil cuti? Wah, ini boleh acungkan jari ya yang cuti ya. Maksud saya kenapa mengingatkan cuti? Kalau Bapak Ibu sampai cuti, maka waktu 3 hari ini harus dimanfaatkan dengan baik. Rugi dong gitu ya. Nanti kalau tidak dimanfaatkan baik, saya laporkan dengan bosnya. Padahal bosnya diri sendiri. Nanti saya laporkan, ternyata tidak retret dengan baik. Oh, Romo Nantes sudah masuk. Selamat datang Romo. Mana ya, saya carikan jadiin co-host dulu deh. Ya, Adil. Halo. Halo Romo. Semuanya? Wis. Gimana nih, apa Romo Nantes dulu aja ya? Udah, Suster, saya dulu. Udah gajinya saya dulu. Wah, ini baru kali ini loh kita tepat waktu dan rebutan. Oke, silakan. Udah siap. Silakan. Romo silakan Romo. Romo rambutnya kemana? Baru mandi saya. Oh ya, baik. Silakan waktunya untuk Romo Andre sepenuhnya. Dengan catatan tadi kami sudah janji soalnya Romo tepat waktu. Iya, silakan Romo. Ya, saya hari ini selamat sore semuanya. Saya mau memberikan sharing pengalaman, masukan tentang doa adalah suatu pilihan yang benar. Terima kasih atas seluruh kehadirannya. Untuk mengantar ini ada 2 bagian. Saya di bagian pertama karena nanti saya ada doa sore, jadi nanti akan dilanjutkan oleh Romo Nantes. Jadi saya mengantari beberapa poin-poin yang tentunya menjadi masukan kita bersama. Yang pertama, saya ajak kita berdoa dulu. Bahwa doa untuk pertama kali ini menjadi suatu pilihan yang tepat buat kita. Lewat tema-tema retret untuk meraih kebijaksanaan. Maaf Romo, diperbesar ya. Nggak kelihatan. Apanya, Suster? PPT-nya slide-nya belum keluar. Ya, maaf. Belum keluar ya? Ya, belum keluar. Belum besar maksudnya. Ini udah belum? Good. Oke, udah Romo. Ini jalan nggak nih? Jalan. Romo, jalan. Oke. Tuhan yang Maha Tinggi dan Maha Mulia datang dan menerangi dalam kegelapan hatiku. Beri aku pilihan yang tepat, harapan yang pasti, dan cinta yang sempurna, agar semua yang aku lakukan dapat memenuhi kehendak-Mu yang suci, melalui Yesus Kristus Tuhanku. Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau telah memberi kami sebagai orang yang berharga, yang istimewa, yang unik, dan harta yang tak ternilai di muka bumi. Karena saya adalah hamba-Mu yang kita mengerti siapa diri kita masing-masing. Dan yang paling langka dalam ciptaan-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih atas kebaikan yang telah kami kenal bersama. Dan kami mohon rahmat-Mu ya Tuhan,
supaya terus-menerus memperbaiki diri dalam segala hal, karena kami menyadari Tuhan kami orang baik sesuai dengan kehendak-Mu melalui Yesus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa adalah untuk suatu pilihan yang tepat. Kemarin sudah berlalu, lupakan saja. Besok belum datang, jangan kita khawatir. Hari ini kita ada di sini, di retret ini, kita bersama-sama dikumpulkan di tempat kita masing-masing dalam jaringan channel yang sama, dalam tempat yang sama di Rawa Senang, maka kita mau menggunakan kesempatan ini. Doa adalah suatu pilihan yang tepat buat kita pada kesempatan ini. Ketika seorang yang mengasihi, yang mencintai, yang belum dewasa akan mengatakan, aku mencintaimu karena aku membutuhkan kamu. Saya sayang sama kamu karena saya butuh kamu. Kalau nggak ada kamu, saya nggak bisa. Nanti ada yang siapin makanan, siapin semua perlengkapan-perlengkapan. Ya, saya sayang karena saya butuh. Kalau nggak, saya nggak bisa buat apa-apa. Tapi cinta yang dewasa, saya membutuhkan engkau karena saya mencintaimu. Sampai di mana cinta kita, sayang kita untuk Tuhan kita, untuk sesama kita, maka kita ada di sini, kita mau mengenal diri kita. Untuk berdoa adalah suatu pilihan yang tepat supaya kita nantinya bisa tahu sampai di mana kita saat ini. Ketika Tuhan tidak pernah menutup pintu tanpa membuka jendela. Jadi selalu kita punya harapan. Tuhan tidak pernah menutup pintunya. Mungkin belum saatnya, tapi jendela tetap terus buka. Harapan selalu terus ada. Jangan kita sia-siakan kesempatan ini untuk berdoa adalah suatu pilihan yang tepat. Dia selalu memberikan sesuatu yang lebih baik ketika kita mengambil sesuatu dengan caranya. Dengan cara kita, pasti tidak kita bisa ketemu. Tapi dengan cara Tuhan, kita pasti diketemukan. Caranya, dia harus membuka, melihat, dan akhirnya kita bisa menemukan bahwa doa adalah pilihan yang tepat. Cinta memiliki waktu, musim, dan alasan sendiri. Kita bisa memintanya untuk tinggal. Jadi ada waktunya, ada masanya, dan ada alasannya. Jadi kita harus sabar. Ketika kita berdoa, yang menjadi pilihan kita yang tepat, karena kita mengasihi dan mencintai Allah, kita juga harus sabar. Karena ada waktunya, ada musimnya, dan ada alasannya sendiri bagi Allah. Sama kayak kita mau kasih sesuatu untuk orang yang kita kasihi. Pasti ada masanya, ada waktunya, belum saatnya sekarang, dia belum ulang tahun, dia belum butuh, dan juga kita punya alasan sendiri. Kita hanya bisa menerima saat itu datang dan bergembira sesaat dalam hidup kita, karena itu akhirnya hadiah itu datang. Mujizat itu terjadi, semuanya benar-benar nyata. Jadi harus bersabar, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan. Maka untuk bisa kita akhirnya melihat benar-benar kita menemukan keindahan, kebaikan, dan kebenaran, syaratnya kita harus berdoa adalah suatu pilihan yang tepat. Ketika kita ingin mujizat, ketika kita ingin melihat suatu kebaikan, ketika kita ingin suatu keindahan, yuk lihat yuk. Tergantung siapa yang mengatakan dan bagaimana kita bisa melihatnya. Jadi yang pertama adalah kita harus menjadi beauty, indah, baik, dan benar. Kalau tidak, kita tidak bisa melihat suatu yang indah, suatu yang baik, dan suatu yang benar. Kita harus bisa melihat Allah, melihat yang baik, melihat yang benar, dan akhirnya tercermin ketika kita melihat suatu kaca. Gambaran Allah menjadi gambaran kita. Ketika bisa melihat mata dengan mata, hati dengan hati, dan akhirnya kita juga bisa melihat sekeliling kita suatu keindahan, suatu kebaikan, dan suatu kebenaran. Doa caranya untuk bisa kita suatu pilihan yang tepat. Tanpa berdoa, tentunya kita tidak bisa apa-apa.
tidak bisa menjadi beauty, tidak bisa menjadi indah, tidak bisa menjadi benar, tidak bisa menjadi baik. Akhirnya ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah yang kita lihat semuanya jelek, semuanya salah, semuanya tidak benar, semuanya kok tidak dijawab-jawab, saling menyalahkan, saling komplain. Lagi-lagi caranya adalah doa adalah suatu pilihan yang tepat. Kita harus menjadi indah, baik, dan benar. Jadi sekarang ketika cinta yang kita cari ada sebenarnya di depan kita. Kaca itu ada di depan kita, tapi kita melihatnya dari mata kita. Kita tidak bisa melihat rupa kita, diri kita yang indah, yang baik, yang bagus, yang benar itu. Kalau belum bisa lihat, belum kita bisa juga melihat kaca cerminan yang ada di depan kita sekarang, caranya tutup mata kita. Biarkan hati kita melihat sendiri siapa kita dan bagaimana kita bisa akhirnya menemukan Allah, melihat Allah, dan akhirnya kita bisa menjadi seperti Allah. Maka marilah kita bersama-sama lewat retret kita ini, kita mau dituntun oleh Tuhan. Bagaimana bisa menjadi indah, beauty, good, atau true, baik? Kita bisa melihat contoh Ignatius dari Loyola, membaca cara hidup yang indah, dan dia juga bisa membaca kehidupan Santo Dominikus dan Santo Franciscus, dan dia tertarik pada keindahan karya-karya mereka berdua, luar biasa. Kemarin dalam pesta, ya kan, gereja Basilika Lateran, dua tokoh ini memegang punya kisahnya gereja Lateran di mana Paus tinggal di masa itu. Kalau kita ada di gereja Lateran, di depannya ada juga Franciscus yang menunjuk gereja itu. Kalau kita ke Basilika Santo Petrus, di altar yang pusat juga ada Santo Dominikus dan Santo Franciscus Assisi yang jadi lambang bahwa begitu banyak karya keindahan mereka berdua yang menjadi tonggak kokoh dalam mimpinya Paus Santo Innocentius juga. Gereja yang mau roboh itu akhirnya mereka pegang sama-sama. Mereka buat supaya bisa kokoh berdiri. Meskipun begitu banyak serangan dari ajaran-ajaran yang lain, mereka memperkuat dengan gaya cara pewartaan yang dibutuhkan di masa itu sebagai seorang mendikan dan juga lewat karya suatu pewartaan. Inilah cara yang digunakan oleh Albigensian dan mereka gunakan di masa itu dengan cara yang sama untuk akhirnya bisa membuat gereja tetap terus kokoh berdiri. Akhirnya Ignatius Loyola juga bisa melihat ketika dia sedang membaca kisah orang-orang kudus di Loyola ketika dia hampir sakit karena jatuh pada waktu dia berperang. Dia bisa menemukan cara hidup yang indah, bisa melihat karya Allah yang indah lewat kedua orang kudus ini. Bagaimana kita bisa menjadi indah, menjadi baik dan benar? Kita harus melihat sarana, kaca, kehidupan, dan juga lewat bacaan-bacaan rohani, lewat doa-doa kita, akhirnya kita bisa melihat bahwa Allah sungguh baik. Jadi pada saat ini, dalam You Journey, perjalanan saya, perjalanan Anda, kita harus mau ditarik sampai titik yang paling bawah. Inilah retret, inilah refleksi kita mau ditarik yang paling dalam, sehingga akhirnya kita bisa naik ke atas. Setelah retret, kita mau buat apa lagi? Pada waktu retret inilah kita mau bisa melihat baiknya Tuhan. Dan juga kita bisa melihat diri kita juga punya banyak sekali kebaikan, talenta-talenta, dan yang Tuhan sudah berikan. Kita mau dituntun oleh Tuhan lewat retret kita pada hari ini. Jadi, maka marilah kita berdoa. Dengan kita berdoa, kita melakukan hal-hal yang baik, doing good. Dengan hati kita, dengan kepala kita, dengan tangan kita mau satukan. Kita mau belajar bersama, sehingga akhirnya kita bisa membuat suatu lebih baik lagi. Doing well by doing good dari yang kecil-kecil. Dari kita mau ditarik yang paling dalam sehingga kita akhirnya bisa melihat Tuhan, menemukan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang dulu pernah saya juga ceritakan bagaimana kita mau ditarik ke tempat yang sudah disiapkan. Tangan Tuhan kalau kita lihat di ujung kanan atas
sudah menyiapkan tangannya kepada kita. Kita tetap terus dari kita melihat Tuhan, dari kita menjadi baik akhirnya, dan akhirnya kita bisa melihat kaca cerminan kita adalah cerminan gambar, rupa, dan citra Allah sendiri, supaya kita bisa sampai di titik yang paling dalam dulu, baru kita bisa melihat, mengenal, dan menyapa Allah, kita bersyukur. Dan kita mau ditarik ke tempat yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Tangan Tuhan yang menebus kita, ada tangan bekas pakunya mau menarik kita. Kita mau ditarik ke paling atas. Pengalaman ini adalah dari Gereja Giorgio Frassati yang juga suka naik gunung, menjadi gambaran supaya kita juga punya motivasi untuk mau ditarik ke atas. Ini saya paling senang sama desainnya Romo Nantes. Ketika ke kapel seminari Pastor Bonus, ini Santo Antonino Ventimiglia, Romo Nantes mendesain bagaimana kita mau ditarik ke atas lewat tangan Allah Bapa dengan memberikan putranya yang tersalib, Tuhan kita Yesus Kristus. Lewat meja perjamuan Ekaristi, kita bersama dengan Kristus mau ditarik ke atas untuk bisa kita berjumpa dengan Allah. Kalau kita juga mengerti bagaimana spiritualitas yang diajarkan Katarina dari Siena juga sama. Lewat salib Tuhan kita mau diangkat, kita mau diselamatkan. Maka tidak ada yang lain. Berdoa bukan untuk, tapi adalah suatu pilihan yang tepat untuk membangun jembatan kehidupan yang kekal. Pada kesempatan ini saya juga ingin membawa bagaimana pentingnya doa ofisi yang membawa kita juga sampai ke atas selain perayaan Ekaristi yang membawa kita lewat pengorbanan Tuhan Yesus. Kita mau bangun jembatan kehidupan kekal. Dilengkapi lagi, kita juga mau bangun jembatan kehidupan kekal lewat doa-doa ofisi kita. Entah doa pagi, doa sore, ibadat bacaan, ibadat siang. Ya, ini yang menjadi kewajiban bagi para imam, para suster, ya kontemplatif. Untuk yang awam, ya pagi, sore, malam, kalau kita bisa lengkapi. Tambah lagi doa rosario, itu luar biasa kalau kita bisa. Itulah sebabnya saya mengajak juga teman-teman di masa-masa pandemik selama kurang lebih hampir ya setahun setengah lebih, untuk kita mau bangun jembatan kehidupan kekal. Karena ini adalah suatu pilihan yang tepat. Lewat doa bersama, dari ibadat sore dan rosario, dari rosario dan perayaan Ekaristi, sore hari, ya akhirnya dengan kelompok yang lain, Prasati, teman-teman dari Bernardo, dan juga mau diajak untuk ibadat pagi. Ya, untuk siapa saja boleh terbuka. Kan kita tujuannya adalah untuk keselamatan jiwa-jiwa. Semua orang pasti punya waktu dan kesempatan. Kadang ada yang bisa, kadang ada tidak yang bisa. Ya, semuanya masing-masing punya waktu masing-masing. Tapi mari kita membangun jembatan kehidupan kekal, sedikit demi sedikit, satu lapis, satu batang, satu tingkat demi satu tingkat, kita mau bangun lewat doa-doa kita bersama. Saya mau lihat kasih gambaran bagaimana juga kita ditarik. Ini gambaran dari gambar yang terlukis, pasti semuanya juga sudah mengerti dan sudah tahu beberapa lukisan Michelangelo di Kapel Saint Sixtine. Bagaimana lewat doa rosario kita bisa lihat gambar yang saya berikan kotak merah ini, ada orang yang ditarik ke atas oleh para malaikat, orang-orang kudus untuk bisa kita naik ke atas. Bagaimana mereka gambaran dari Michelangelo ini lewat doa rosario. Bagaimana kita mau ditarik untuk bisa juga naik ke atas, untuk bisa kita tetap terus satu rosario, satu lapis, lewat doa-doa ofisi kita, lewat panekaristi kita mau terus diajak untuk membangun jembatan kehidupan kekal kita. Dalam doa ibadat,
Contohnya, apakah ada, ini ada beberapa pertanyaan yang saya mau jawab lewat pembukaan altar kita ini. Apakah ada panduan beribadat cara Dominikan? Apakah dalam ibadat bersama di komunitas, apakah semua mazmur dan kidung sebaiknya dinyanyikan? Yang pasti dulu sebelum Konsili Trente masing-masing punya cara ibadat masing-masing. Dan Paus Pius kelima sudah merapikan itu semua jadi satu kebersamaan doa ofisi gereja. Dan cara ibadat ya semuanya kalau kita lihat kemanapun kita seperti Pranekaristi semuanya sama. Hanya memang ada panduan-panduan untuk bacaan-bacaan orang-orang kudus tertentu, santo dan santa. Jadi ya untuk Dominikan punya orang kudusnya, untuk ordo yang lain punya orang kudusnya. Pada waktu tertentu ya pasti ada mendoakan orang-orang kudus yang memang sudah ada panduannya. Tapi kalau ibadat bersama di komunitas sama mazmur dan kidung sebaiknya dinyanyikan tergantung komunitasnya. Ada komunitas yang kecil, ada komunitas yang besar, ada yang bisa nyanyi, ada yang nggak bisa nyanyi. Tidak harus beda-beda. Saya di sini juga nggak semuanya dinyanyikan. Apalagi saya di sini bisu dan tuli nggak bisa baca nggak bisa, ya kan. Dengar saya juga nggak ngerti, ngomong apalagi lebih susah lagi. Jadi ya saya bagaimana ya mengikuti aja mereka nyanyi, mereka baca ya saya dengerin, saya juga mencoba menyelaraskan dengan doa yang saya mengerti, entah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Jadi nggak semua mazmur dan kidung dinyanyikan. Yang penting kita sadari kita mau ditarik oleh Allah yang paling dalam, satu layar demi satu layar, satu lapis demi satu lapis untuk membangun jembatan kehidupan kita. Ya, jadi tidak perlu malu, tidak perlu takut, tidak perlu ya saling menyalahkan satu sama lain dalam berdoa ibadat. Masing-masing kita mau ditarik yang paling dalam. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Dulu saya waktu pertama kali di Filipina nggak bisa bahasa Inggris. Setiap tidur siang, saya nggak tidur siang, saya harus minta teman, satu novisiat saya untuk ajari saya bacanya bagaimana, jedahnya bagaimana. Setiap hari saya tidak tidur siang, ada teman yang juga mau berkorban dalam novisiat mengajari saya supaya saya bisa baca dalam bacaan novisi, bisa nyanyi, ya itu kan butuh waktu. Mau malu, ya nggak perlu malu, semuanya dituntut. Sekarang saya juga minta tolong sama frater, tadi kemarin saya dengar lagu Santo Dominikusnya bagus, pastor sini yang ciptakan dalam bahasa Mandarin, saya nanti bilang sama fraternya, nanti kamu ajarin saya untuk bisa, saya juga nyanyi, lagunya bagus. Ya nggak harus dinyanyikan, ya tergantung kita mau bagaimana disepakati dalam komunitasnya, dan nggak perlu malu kalau ditugaskan entah doa sore ataupun ibadat sore, ibadat pagi. Kalau memang belum bisa, belum mampu ya tidak apa-apa. Jangan kita langsung bisa lari kencang, kita kan harus pelan-pelan. Dulu juga buka buku brevir juga saya nggak ngerti, ya pelan-pelan, apalagi yang bahasa Inggris juga saya nggak ngerti, ya semuanya kan ada waktunya. Karena kita adalah komunitas persaudaraan Dominikan Awam Indonesia, kita mau ya kan jadi masing-masing komunitas ini ada pohon keluarga bersama dengan Santo Dominikus. Ada yang di cabang sini, ada yang di Pontianak, ada yang di Surabaya, ada yang di Jogja, ada yang di Jakarta, masing-masing kita dengan keunikan masing-masing. Jadi ya nggak harus dinyanyikan, jangan kita mau semuanya disatukan, masing-masing komunitas kan punya keunikan. Mari kita semua belajar bersama supaya kita bisa semua terlibat menjadi satu saudara, satu sama lain. Mengajarkan seperti teman saya, yang mau mengajarkan saya, boleh dibaca, boleh dijelaskan dengan satu nada, bebas. Jadi jangan kita paksakan diri kita untuk langsung hebat, langsung sempurna. Pelan-pelan kita mau selapis demi selapis, satu layar demi satu layar kita mau dibangun pohon keluarga Dominikan di komunitas kita masing-masing, di chapter kita masing-masing. Ada chapter Santo Dominikus, chapter Santa Catarina dari Siena, Thomas Aquinas, chapter Martinus dari Porres, nanti berikut chapter-chapter yang lain dalam satu komunitas Persaudaraan Dominikan Awam Indonesia. Ya kan kita mau bangun, ini lihat kiri dan kanan, itu pohon kehidupan, pohon keluarga, Persaudaraan Dominikan
Awam Indonesia. Jadi dengan chapter masing-masing. Gambar di bawah ada di Dominikan Awam dari Vietnam, di mana dari Dominican Youth mereka juga pelan-pelan ya kan berkembang. Mam Belen bilang kepada saya, kenapa Dominikan Awam di Vietnam itu berkembang banyak sekali jumlahnya? Ya karena dia anaknya, neneknya, kakeknya, semuanya satu keluarga disuruh masuk katanya waktu itu. Dan sampai sekarang saya lihat bagaimana anak kecil ya kan Dominican Youth yang berkembang, keluarga menjadi keluarga muda, dan anak-anaknya diikutkan terlibat dalam satu keluarga Dominikan. Ini di Dominican Youth di Lavang yang saya lihat di websitenya, mereka juga akhirnya membawa anak-anaknya untuk ikut dalam satu keluarga persaudaraan. Tidak hanya persaudaraan dalam satu keluarga, family tree-nya, untuk keluarganya masing-masing secara biologis, tapi juga mau jadi satu pohon keluarga persaudaraan Dominikan. Inilah yang juga kita harus punya mimpi, punya harapan, supaya orang-orang muda yang terlibat terus, kita juga orang-orang yang ada bukan untuk diri kita sendiri, keselamatan jiwa-jiwa bukan untuk diri kita sendiri, kita mau ajak saudara-saudara kita, anak kita, cucu kita, semua yang namanya warisan, kan kita ingin treasurer berharga, bukan buat diri kita sendiri. Kita mau kasih kepada orang-orang yang kita sayang, mau ikut, mau kita ajak untuk diselamatkan oleh Tuhan. Dalam satu naungan, ya kan, satu mantel bersama dengan Bunda Maria, seluruh saudara berbagai macam kita berbeda. Ada yang pegang keranjang, ada yang pegang sapu, pegang buku, pegang bayi, pegang bunga, pegang daun, semuanya ya kan, pakai topi, macam-macam. Kita mau diajak dengan keunikan kita masing-masing dalam satu mantel, diselamatkan oleh Tuhan Yesus lewat perantaran Bunda Maria. Jadi kita pelan-pelan kita mau bangun jembatan kehidupan kekal untuk bisa kita sampai nanti kehidupan yang kekal. Kita mau diselamatkan, keselamatan jiwa-jiwa dengan lain Ekaristi, dengan berdoa ofisi, dengan juga doa rosario. Inilah menjadi kekuatan kita. Satu layar menjadi jembatan kita untuk sampai ke atas, ya kan? Lewat kehidupan doa rosario, belajar doa pagi, doa sore, doa malam, lalu kita ada Ekaristi, kita mau ditarik oleh Tuhan dengan caranya, ya kan? Jadi semuanya beda, tidak ada yang sama, tergantung situasi masing-masing, tergantung tempat kita masing-masing, ya kan? Jadi ya ada keseragaman, juga ada juga perbedaan, berbeda-beda tapi tetap kita satu. Itulah keunikan Dominikan, seperti Bhinneka Tunggal Ika yang kita juga tahu. Jadi ada awamnya, ada susternya, ada imamnya, ada kontemplatifnya, ada persaudaraannya, ya sangat bermacam-macam keunikan ya. Saya pun di sini nggak sama ya, ada yang beda. Di sini kalau nanti mereka masa Advent harus pakai baju mantel hitam putih. Ya, di Filipina juga berbeda. Di negara-negara lain juga berbeda. Ya kan ada yang sama tapi ada keunikan masing-masing, kebutuhan masing-masing. Cuaca dingin, cuaca panas, semuanya kan berbeda. Tapi ada yang sama, yang tidak bisa esensi terpisahkan, satu kesatuan. Apa Romo? Solve. Ya itu sama semua tuh, ya kan? Semuanya nggak ada yang beda kalau nyanyi itu. Karena itu adalah warisan dari Santo Dominikus. Dari satu persaudaraan kita, satu keluarga Dominikan. Sama semua, nanti ada juga kita habis Salve Regina, lalu kita doa kepada Santo Dominikus. Macam-macam tuh lagunya yang kalau Dominikus. Di sini ciptain sendiri, di sana ciptain sendiri. Nggak ada yang sama juga, tapi intinya, esensinya adalah sama, berdoa kita kepada Santo Dominikus. Jadi jangan semuanya kita mau samain, harus begini, di terapi seperti ini, di sini begini. Kita belajar sama-sama semuanya, ya kan? Di pertapaan rawa senang, semua dilantunkan. Apakah kami pun boleh melantunkan antifon seperti mereka? Boleh, nggak ada yang larang kalau punya waktunya, ya kan? Karena mereka kontemplatif, ya mereka menyanyikan dengan pelan-pelan, penghayatan. Kita yang aktif dengan cara kita sendiri. Dominikus dulu aja sambil jalan dia
menyanyi untuk didaraskan, menyanyi ya macam-macam ya kan. Apakah ada aturan mengenai kapan Mazmur 94 didaraskan atau dilantunkan atau dibacakan? Tidak ada. Semuanya diikuti aja. Siapa yang bisa, nggak bisa ya dibaca boleh. Kalau ada yang bisa satu nada silahkan. Disesuaikan masing-masing. Tidak. Jadi jangan malu. Namanya belajar kita semua. Jangan saling menyalahkan. Kamu belum bisa. Kamu sudah bisa. Kata harus dengan sukacita. Para suster kontemplatif aktif berbeda cara ibadatnya. Misalnya dengan kontemplatif akan menyanyikan semua mazmur, sedangkan yang aktif hanya menyanyikan lagu kidung. Ini yang tadi saya jawab. Mereka punya banyak waktu untuk kontemplatif. Yang aktif kan harus ngajar, harus pergi, harus kerja, harus ada tugas yang keluar, yang lain, ya kan. Jadi kan berbeda-beda. Tapi esensinya tidak apa-apa, tidak tetap terus sama, tetap terus sama. Ya jadi saya mau pelan-pelan kita susun. Masing-masing punya keunikan, jangan kita saling justru bingung gitu ya. Di Brevir berbeda dengan penulisan di Verbum ya, jangan semua kan pasti punya keunikan. Ada salahnya juga di Verbum ya, dimaklumkan. Tidak perlu kita saling ini yang kurang. Verbum Veritatis itu kan dibuat karena juga untuk kebutuhan Dominikan awam, asal mulanya tidak bisa untuk berdoa Brevir untuk dimudahkan dan juga lewat perayaan Ekaristi untuk saling melengkapi, bangun jembatan kehidupan kekal. Jadi jangan kita salah-salahkan, jangan bingung semuanya. Ya, kita masih belajar satu sama lain. Nah, ini semua sudah. Ini lihat yang kontemplatif ya, sama yang aktif. Ya, caranya juga lain. Ya kan? Ada tempat duduknya. Ya, macam-macam lah tiap biara berbeda-beda. Kontemplatif dan aktif. Akhirnya ya saya mengucapkan terima kasih, tidak bisa berlama-lama, tapi saya sangat senang bisa berkumpul bersama dan mari kita terus tingkatkan doa kita. Ini aja ada baik kontemplatif, suster kontemplatif aja mengajak orang untuk berdoa tuh virtual, Vocation Day ya kan, Dominican dan Marbury Alabama, mereka ngajak semua lewat virtual, semua berdoa. Jadi dengan berdoa adalah suatu pilihan yang tepat. Kita nggak perlu ragu-ragu lagi. Sekarang sudah canggih. Ada faktual, ada offline, ada virtual, ada semuanya menggunakan berbagai macam cara untuk mengajak orang terus berdoa. Ya. Ini berdoa buat siapa? Buat keselamatan jiwa-jiwa. Ini ada juga di sebelah kanan kita juga berdoa untuk arwah-arwah orang beriman. Ada kotak-kotaknya. Ini di tempat saya tinggal di sini. Ini gerejanya di sebelah kiri. Bagaimana dalam satu kesatuan tidak terpisahkan kita berdoa untuk arwah-arwah orang beriman, untuk kita semua, untuk apa yang kita pikirkan yang lalu ya udah biarkan, kita sekarang kita mau maju ke depan. Ya, ini tadi juga saya sudah jelaskan. Ini bagaimana suster-suster yang aktif juga mengajak berdoa, ya kan? Joyful Mystery, ada peristiwa gembira Senin dan Sabtu. Mari kita bersama-sama, semakin banyak orang berdoa, semakin banyak kita ajak orang untuk berdoa. Jangan kita doa itu untuk kita sendiri. Kita yang paling bisa, kita yang paling hebat. Enggak. Makin banyak, makin bagus. Ajak terus. Kontemplatif aja mengajak orang. Kita maru juga mengajak sama kita untuk berdoa. Catatan untuk apakah ada buku ibadat untuk peringatan? Ada. Minta sama suster. Suster juga punya. Ya kan? Kalau mau. Untuk yang romo-romo, saya dengar nanti Frater Ferry juga mau buat. Nanti kalau sudah ada yang lengkapnya dari yang Frater membuat nanti pasti diberitahu. Tapi suster-suster sudah punya itu ibadat peringatan. Minta ya sama suster-suster. Nah, mari kita juga ajak keluarga kita untuk berdoa. Ya, karena ini membawa sukacita keluarga kita. Kita sebagai Dominikan awam, jangan kita buat kita sendiri, tapi ayo ajak keluarga kita berdoa. Kalau perlu, bawa mereka ikut Dominikan persaudaraan. Supaya apa? Ini warisan yang luar biasa, bukan buat kita saja, tapi buat semua orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka marilah kalau kita lihat ya, bisa ajak keluarga kita bersama-sama berdoa. Jadi apa yang kita terima lewat Persaudaraan Dominikan bisa kita bagikan dalam kehidupan kita berkeluarga, itu luar biasa. Bisa kita beradorasi, bisa kita perayaan Ekaristi, makan, semuanya kita sama-sama lewat praktek kita kali ini. Mari kita bersama-sama untuk terus lanjutkan kita berdoa.
Terima kasih, Tuhan berkati. Ini ada yang tanya saya lagi, kalau hari Minggu boleh diganti nggak sama peringatan Orang Kudus? Hari Minggu tetap lebih utama daripada perayaan Orang Kudus. Kalau hari Minggu khususnya pada perayaan OP ya tetap harus perayaan hari Minggu. Jadi kita berdoa juga harus lihat hari Minggu ya, khusus hari Minggu. Yang perayaan OP bisa nanti di tahun depan atau di kesempatan yang lain. Itu ya, banyak sekali orang-orang sekarang mengajak kita untuk berdoa. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Oh, satu lagi catatan nih. Saya mau kasih catatan ya, supaya kita ditarik yang lebih dalam lagi. Untuk profes harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi walaupun sudah belajar materi profes pertama lebih dahulu, tapi harus tetap melakukan janji profes yang pertama. Itu catatan yang pasti kita bahas mumpung bicara semuanya nih dalam satu forum yang besar ini. Tetap harus dilakukan profes janjinya secara offline, ya kalau bisa online. Belajar boleh terlebih dahulu, tapi kenaikan jenjang harus sesuai dengan peraturan penerimaannya. Belajar kan kita boleh lewat duluan, kita belajar lebih dulu. Kalau kita gurunya belum sampai situ, kita udah belajar lebih dulu, ya boleh aja. Tapi aturan penerimaan kita harus ikutin. Jadi makanya kita harus rendah hati untuk mematuhi peraturan dan struktur yang ada. Ya jangan merasa, oh ini udah begini, ya enggak juga, semuanya kita sama. Ikuti aturannya aja, rendah hati. Kaul kekal, belum kaul kekal, jangan sampai menjadi kita lebih hebat, ini lebih baik. Enggak, semuanya kita satu lapis demi lapis. Yang kaul kekal, saya juga semuanya masih nanti sama-sama capai, pelan-pelan bangun jembatan. Belum panjang jembatannya, masih pendek. Masih banyak lubangnya yang harus kita bangun. Jubah untuk dominikan awam tidak untuk dipakai untuk kegiatan atau acara liturgi yang lain. Ini kita masih ingat bersama ya. Jubah untuk dominikan awam tidak untuk dipakai untuk kegiatan atau acara liturgi yang lain. Ini yang masih menjadi catatan karena tidak ada kesepakatan di provinsi kita boleh pakai baju dominikan awam untuk acara-acara yang lain, kecuali untuk memang sudah disepakati bersama. Jadi jubahnya harus seragam dan menjadi tanggung jawab chapter masing-masing untuk menyediakan. Anggota tidak perlu buat sendiri-sendiri, bikin nanti jadinya berbeda-beda. Jadi jubah harus seragam, tanggung jawab chapter yang menyediakan, dan diharapkan juga disiapkan supaya nanti ada yang memang harus dipakai pada waktu dipanggil Tuhan, ya kita sudah punya. Ya kan? Dan tentunya itu suatu pilihan ya, pakai jubah atau tidak pakai jubah ketika dipanggil Tuhan itu suatu pilihan. Kalau memang tidak mau, tidak apa-apa. Kalau memang mau, ya dipakaikan. Ya. Nah, ini karena apa? Tadi Pak Nantes sudah kirim juga di grup bagaimana Father General, ya, Gerard Timoner udah kasih satu surat bahwa Dominikan Awam pun di belakangnya itu ada OP, tidak ada OPL, OP Laity yang lain. Semua seluruh dunia itu harus sama. Jadi ada aturan-aturan yang kita harus ikuti. Jadi buat saya ini suatu keunikan yang kita bersyukur kepada Tuhan. Awam, kontemplatif, aktif, semuanya kita sama loh OP-nya, nggak beda-beda. Ya kan, nggak ada beda-beda ordo ketiga, ordo kedua, ordo ke-1, semua OP sama. Sekarang udah ditegaskan lagi oleh Father General, Master General Gerard Timoner, bahwa kita semua yang sudah kaul itu satu keluarga. Artinya ya buat kita bagaimana kita mau bangun ini jembatan kita, rumah kita, keluarga kita. Mari kita bersama-sama membangunnya lewat hidup doa kita bersama, khususnya lewat kata kita pada kali ini. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Yang jadi saya mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita dalam kata kita pada hari ini. Tuhan berkati kita. Nanti Romo Nantes mau lanjutkan. Wah, mana tuh ada foto suster di sini nih. Foto suster sebelah kiri itu. Foto suster itu ada di sebelah kiri itu. Ada gambarnya. Ya. Baik, Bapak Ibu, Bro Ensi, selamat berdoa Romo. Terima kasih banyak. Silahkan tangannya ditaruh di sebelah kanan dan
kiri laptopnya atau HP-nya boleh. Kemudian mari kita pejamkan mata kita sebentar. Kita tutup mata kita. Kita biarkan hati kita melihat sendiri Allah yang mencintai, yang menyucikan kita, yang mencipta kita dengan begitu indah. Mari kita temukan kita masing-masing yang indah, yang beauty, yang baik, yang benar. Mari bersama Tuhan kita temukan keindahan, ketepatan pilihan kita untuk bersama Tuhan dan bersama saudara-saudara kita memasuki retret kita. Dengan penuh keyakinan bahwa doa adalah pilihan yang paling tepat. Kita dapat melihat keindahan, kebaikan, kebenaran kita hanya bersama Tuhan di dalam doa. Baik, Bro and Sis, silakan menuliskan satu kalimat atau satu kata dari pengantar Romo Andre tadi yang mengesan, yang mengena di dalam proses Bapak Ibu sepanjang 45 menit. Boleh tulis di buku retretnya atau tulis di Google Keep-nya juga boleh. Atau mau tulis di buku lain silahkan. Sehingga Bapak Ibu punya mutiara-mutiara indah yang kita dapat. Hikmat-hikmat yang kita temukan. Terima kasih Romo Andre. Doakan kami di sini. Karena sepertinya makin romantis ya Romo Andre ya. Setuju enggak? Ini saya bicara rada nggak enak supaya Bapak Ibu punya waktu untuk menulis ya. Silakan sambil ditulis ya. Romo Andre sepertinya punya banyak waktu ya untuk berdoa sehingga kata-katanya juga sedemikian indah. Saya tadi sempat ada baru nggak berjumpa 1 bulan sudah ada banyak perubahan yang dia sebut sebagai selapis demi selapis kita berjalan. Dan pasti ada lapisan tertentu yang sudah beliau jalankan dan kita juga demikian juga. Ada lapisan yang sudah kita ambil. Terima kasih Romo Andre, berkat Tuhan melimpah untuk tugas-tugas Romo dan hidup panggilan Romo. Sepertinya sudah pergi ya, tapi kita tahu kita tetap doakan untuk beliau. Sekarang Romo Nantes. Mana nih? Romo dibuka dulu. Oh iya. Halo, selamat sore Selamat semuanya. sore Romo, sehat segar ya. Ya, apalagi lukisan puji di syukur. belakangnya tuh. Wis, mantap.
Baik Romo, tanpa Ya. saya, soalnya kata-kata saya nggak jelas gitu. Monggo silahkan Romo, soalnya udah kangen. Siapa yang kangen dengan Romo Nantes silahkan kasih reaksinya ya. Mau jempol boleh. Belum berkata. Belum berkata. Oh sudah ada yang kirim lope-lope loh Romo. Iya Oke. silakan. Sister, mohon share screen, izin saya share. Silakan ya. Oke. Lihat. Oke. Saya itu supaya ada kesambungan dengan apa yang dikatakan oleh Pastor Andre, yang topiknya itu prayer for the right choice. Nah. Atau doa dan hikmat, hikmat dan doa. Hikmat itu bisa dikatakan itu wisdom, tidak jauh dari kebijaksanaan. Apa itu? Ini satu anugerah dari Roh Kudus yang memberi kita kemampuan memilih yang tepat. Nah, itu yang hubungannya antara hikmat dan yang pilih. Kita memilih yang tepat karena kita hikmat. No? Kita hikmat. Dan kita tahu bahwa satu pilihan itu berarti 1000 penolakan. Karena dalam hidup kita banyak sekali pilihan. Nah, pilihan itu ikut retret. Kita bersyukur bahwa banyak yang memilih ikut retret atau tidak. No? Pilih menjadi Dominikan awam atau tidak. Ini semua pilihan. Dan hikmat itu menolong kita supaya kita memilih yang tepat bagi kita sesuai dengan kehendak Allah. Dan apa relasi doa dengan hikmat? No? Ya. Yang pilihan yang tetap adalah yang pilihan yang mengantar kita ke tujuan akhir kita. Yang tujuan terakhir. No. Dan kita tahu bahwa tujuan terakhir kita adalah Allah sendiri. Semua dalam hidup kita itu diarahkan untuk tujuan terakhir. No. Itulah yang hikmat, yang tepat itu mengarahkan kita pada tujuan akhir kita. Sia-sia semua pengetahuan kalau padahal kita tersesat dan kita tidak sampai ke surga. Sia-sia semuanya. Apa gunanya kita memperoleh semua seluruh dunia tetapi kehilangan jiwa kita sendiri. Yang pilihan yang hikmat adalah yang mengantar kita pada tujuan terakhir. Nah, doa, relasi doa dengan semuanya itu adalah yang mengarahkan kita bersatu dengan Tuhan. Karena doa itu ya komunikasi, hubungan dengan Tuhan sendiri. Dan kalau kita ada hubungan yang memang real, hidup, Tuhan sendiri yang mengarahkan kita untuk memilih yang tepat. Kalau kita bersatu dengan Tuhan, tidak ada pilihan yang melawan Dia sendiri. Semua itu diarahkan oleh Allah. So, itulah yang relasi antara doa, hikmat. Nah, tapi saya sadar bahwa yang mengikut retret ini bukan sister, bukan rahib, bukan pastor, tapi awam. Bagaimana doa, bentuk doa untuk Dominikan awam. Sebelumnya inilah yang dokumen yang baru dikatakan oleh Pastor Andre, karena banyak di dunia yang mau penjelasan
bolehlah Dominican awam menggunakan OP, no? Atau tidak? Karena yang lain menambah OPL karena laity, no? OPS sekular, no? Nah, apa? Tapi Roma, no? Roma ini sudah dibicarakan di General Council, no? General Council, dewan yang tertinggi dari ordo kita, no? Dan itulah yang menjadi keputusan. When using post-nominal initials to identify themselves as members of the order in an abbreviated form, the laity of the Fraternities of Saint Dominic shall use OP atau OP and not others, no? Tidak yang lain, hanya OP, bukan TOP atau DA, Dominican Awam. No, hanya OP. Kita semua OP. No? And not as needed, the prior provincial and his council are to ensure that the initials are used in such a way that any confusion among the faithful regarding the canonical status of the members is avoided. Kita menghindari hanya orang lain yang bukan Dominican menjadi pusing. No? Mungkin kalau pastor itu ada Romo atau Pastor Edmund Nantes Ope. Kalau bagi sister-sister, no, ada Sister Serafin Ope. Nah, kalau Dominican Awam mungkin begitulah, no, Mister atau Bapak Teo Atmadi Ope. So jelas bahwa ini bukan sister, bukan pastor, tetapi awam karena ada bapak. Begitu. So tidak bingung. Tapi semua kita OP. No? Dan itu terbukti sejak awal. Mengapa? Ya, ada beberapa di sini yang bukan pastor, bukan sister rahib, tetapi awam. No? Ada di sini ya, itu ya. Ada juga ini bukan apa itu awam, ini Santa Margarita di Castello, ya apalagi Santa Caterina dari Siena. No, kalau ditulis nama lengkap itu Caterina de Siena OP, walaupun awam. Tapi juga ada yang rahib. Contohnya itu Margareta dari Hungria. No? So macam-macam. Oke. So OP kita semua. Nah, tapi kita tahu bahwa Dominican awam, karena seorang awam ya hidup di dunia yang banyak urusan. No, multitasking. Seorang ibu ya bisa pegang komputer, ya pasti itu bisa itu menggunakan komputer, karena kalau tidak bisa ikut itu Zoom pertemuan Zoom. Mungkin ada iPad-nya, tapi juga bisa masak, no? Dan bisa pergi ke kantor juga, karena saya tahu bahwa ada ibu-ibu yang masih bekerja atau pemilik perusahaan, ya macam-macam, no? Dan itu tidak apa ini semua itu diperbolehkan karena ini yang normal, hidup yang normal. Tapi ya seperti yang Bapak di sini kan, karena ada juga bapak-bapak yang ikut retret ini, banyak kegiatan, no? Walaupun sudah ada yang pensiun, tetapi masih ada yang bekerja. Oleh karena itu izin cuti karena retret, no? So inilah yang pilihan sehari-hari. Dan karena awam pasti Allah itu memperbolehkan pergi ke kantor, memperbolehkan masak, memperbolehkan karena ini keperluan
untuk menjadi hidup. Juga bukan hanya yang mendesak, juga bisa yang libur, libur juga supaya kita punya hidup yang segar, bisa kita tidur juga. Tetapi ada juga waktu dan kesempatan untuk doa. Bagaimana doa dengan semua kegiatan ini? Bagaimana? Pasti bentuk doa menjadi beda untuk awam. Nah, semua kita punya kehausan. Satu alasan mengapa itu ada orang yang terpanggil untuk ikut kelompok seperti Dominikan Awam karena ada kehausan bersatu dengan Tuhan yang lebih giat. Lebih giat, dan ada komunitas yang mendukung untuk memenuhi kehausan ini. Apa yang dikatakan oleh Katekese Gereja Katolik dengan doa nomor 2560, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, musisat doa justru menunjukkan diri di sana di pinggir sumur, tempat kita mengambil air. Dia ada kehausan. Di sana Kristus bertemu dengan setiap orang. Dan bukan hanya kita yang haus. Allah juga haus. Iya, Allah itu mencari kita sebelum kita mencari Dia. Nah, itu yang digambarkan ketika Yesus bertemu dengan orang wanita dari Samaria di sumur, ya, dan dia meminta, berilah aku minum. Yesus sendiri yang mengatakan, berilah aku minum. Yesus kehausan. Permohonannya datang dari kedalaman Allah yang merindukan kita. Allah yang mencari. Oleh karena itu kita ada yang perumpamaan yang domba yang hilang. Allah yang punya inisiatif. Ketika kita jatuh dari dosa, karena dosa, ya Allah secepatnya memberi janji bahwa ada yang datang. Berarti ada keinginan dalam semua aktivitas yang kita punya sehari-hari, ada kehausan untuk itu bertemu dengan yang lebih besar daripada kita. Juga yang bisa memberi kita energi, giat, daya untuk melakukan banyak hal. Dan juga mengarahkan kita, karena kita bisa juga tersesat dengan banyak pilihan. Sehingga kita lost, karena kita bingung apa yang saya pilih, menjadi prioritas saya. Bagaimana saya lakukan semua aktivitas itu yang semua itu punya arah, punya fokus. Ini untuk apa? Semua itu untuk apa? Ya, karena kita masih di dunia ini, ya, ada keperluan manusiawi, ada keperluan untuk bekerja, untuk belajar, untuk studi, untuk bergaul. Tapi semua itu punya connection, bukan yang aktivitas yang picah-picah. Oke. Dan dengan semuanya itu kita oleh karena itu kita pausa, kita retreat, kita berhenti sebentar. Semua aktivitas saya itu mengarahkan saya pada Tuhan atau mengganggu. Ada yang tidak menolong, ada yang menolong, ada yang memberi itu fasilitas yang mempermudahkan, ada yang menjadi keberatan. Nah, ada yang mengganggu pikiran, ada yang memberi yang ketenangan hati. Pilihlah yang mengarahkan kita pada tujuan terakhir, dan Allah itu membantu. Allah membantu. Tahu bahwa di sumur ini
orang wanita Samaria itu yang mau air, no? Tetapi Yesus Kristus mengatakan ada yang saya bisa memberi air dan kalau engkau beri minum ini engkau tidak haus lagi. Dan wanita itu, saya mau itu. Saya mau itu. Karena kita berusaha, kalau di sumur itu berusaha, no? Apalagi berat-berat itu, no? Tetapi Yesus ada janji, itu yang air itu meluap, no? Seperti sumur, seperti air mancur, no? Overflowing, itulah. Saya mau itu. Dan mereka berbicara. Tapi mengapa engkau berbicara dengan saya? Saya wanita, engkau orang Yahudi. Dan mereka berbicara. Dan Yesus, saya tahu bahwa engkau punya banyak suami. Dan inilah yang ketujuh suamimu. Engkau hidup dengan, gitu. So engkau nabi. Dan ya, dengan diskusi-diskusi mereka, ya, bahwa wanita itu sadar bahwa ia bisa memberi sesuatu yang luar biasa. Ya tahu apa yang terjadi dalam hidup saya. Dan itu juga, Bapak, Ibu, saudara-saudariku, Yesus tahu semua detail dalam hidup kita masing-masing. Dan semua kesibukan kita, Yesus tahu itu. Yesus tahu. Dan ia mau memberi sesuatu yang bisa menyegarkan kita. Dan ketika itu dalam diskusi, wanita itu terinspirasi dan ia merasa dimengerti, diketahui sungguh-sungguh. Dan itu saja yang ada orang yang mengetahui saya tetapi ya tidak lari dan masih mencintai, masih mau bergaul dengan saya. Ini sudah besar itu sehingga ya tinggalkan yang itu, yang tempat airnya dan pergi ke kota. Mari, come. Saya sudah ketemukan yang ya tahu siapakah saya. Ya tahu siapakah. Dulu ya mungkin malu-malu karena sebenarnya yang pergi ke sumur itu kalau sudah siang itu yang orang yang tidak mau ketemu orang lain karena menjadi sumber gosip. Biasanya yang pergi ke sumur itu pergi awal-awal, no, supaya belum panas dan untuk keperluan di rumah dalam hari itu diambil itu lebih awal, bukan yang siang. Ini siang kita karena mungkin malu bergaul dengan orang lain. Tetapi setelah bertemu dengan Yesus, mari. Saya ketemu sesuatu dan saya pikir inilah Mesiasnya. Dan orang-orang Samaria itu keluar dan bertemu dengan Yesus. Dan ketika mereka mendengar Yesus itu, walaupun kami datang karena engkau, tetapi kami tahu secara langsung bahwa benar-benar ia yang Mesias yang ditunggu. No? Ada raised hand, ada pertanyaan. Saya lanjut atau berhenti? Lanjut saja dulu, Romo. Oke. Ya. Oke. Ya. Nah, so dalam kitab suci, Paulus mengatakan, tetaplah berdoa. Pray always. Pray continually. Bisa itu, dalam 5:17. Bagaimana ini bisa? Tetaplah berdoa. Karena apa itu doa sebenarnya? Kita seperti yang tetaplah berdoa. Dan dalam itu riwayat hidup
Santo Dominikus dan yang juga memberi saksi-saksi waktu ya sebelum dikanonisasikan, ada yang menggambarkan Dominikus sebagai orang yang berbicara dengan Tuhan dan tentang Tuhan. Berarti isi hatinya, isi pikirannya Tuhan. No? Selalu Tuhan. Ya. Karena doa itu menurut katekese Gereja Katolik, no, nomor 2559, prayer is the raising of one's mind and heart to God. Doa adalah pengangkatan pikiran dan hati kepada Tuhan. Dan ini bisa kita lakukan sambil kita tahu multitasking, benar? No, mungkin sambil mendengarkan suara saya, ada ibu ya masih ya bagaimana yang itu yang mungkin yang nasi ya sudah masak, no? Dan melihat juga anak-anak atau cucu-cucu, multitasking. Nah, tetapi dengan itu raising of one's mind and heart to God, satu multitasking adalah sambil kita bekerja, hati kita tetap selalu dengan Tuhan. Raising of one's mind and heart to God. Ini untuk Tuhan. Saya lakukan itu untuk Tuhan. Tuhan, tolonglah saya. Kalau saya menyapu, ya saya masih memikirkan Tuhan. Dalam itu problem saya, masalah besar. Saya Tuhan bagaimana itu? Ini doa. Ini doa. Selain waktu khusus, no, ada waktu yang tetap untuk doa, untuk baca Injil atau doa rosario atau ibadat harian. Selain itu, karena berdoa selalu, tetaplah berdoa, terus, no, bukan hanya ya kita baca sesuatu dengan Lectio Divina nanti, no, dan kita merenungkan, ya itu bagus, no, ada waktu khususnya. Tetapi yang tetaplah berdoa bukan hanya dengan buku atau dengan rosario, tetapi dan hati kepada Tuhan apapun yang kita lakukan. Itu kesadaran kehadiran Tuhan, kesadaran bahwa semua aktivitas saya itu arahkan tuh karena saya mencintai Tuhan dan Tuhan mencintai saya. Itulah ini yang doa, inti doa, bukan mulut dan mata saja, tetapi hati, no, hati yang diarahkan pada Allah. No, oleh karena itu, ya, Dominikus bisa loqui cum Deo et de Deo, bisa berbicara dengan Tuhan dan berbicara dengan Tuhan itu buahnya itu berbicara tentang Tuhan pada orang lain. No, karena meluap pikirannya dan hatinya dengan kehadiran Tuhan. Itulah. Oke. Nah, ini saya mengambil dari katekese di Gereja Katolik supaya bisa balik note, tulislah itu nomor 2562. Apa yang dikatakan di situ? Dari mana datangnya doa manusia? Bagaimana bentuk kegiatan dan kata-kata dengannya doa mengungkapkan diri. Yang berdoa itu selalu seluruh manusia, keseluruhan kita, no? Ya, tetapi untuk melukiskan tempat asalnya doa, kitab suci kadang-kadang berbicara tentang jiwa atau roh. Tetapi paling sering, lebih dari 1000 kali, tentang hati. No? Hati berdoa. So ada sikap berdoa karena kesadaran tentang Tuhan itu terus menerus. Jika hati itu jauh dari Allah,
doa pun tidak mempunyai arti. Ya, itulah. No, yang penting itu pengangkatan hati kita pada Allah. Itu yang intinya itu, No. Oke. Nah, ini kitab suci adalah yang buku doa pertama kita sebagai Kristen, no? Kitab suci yang buku doa pertama. Ya, walaupun kita ada buku-buku lain, tetapi kitab suci yang nomor 1. Dan kitab suci juga memberi contoh bagaimana doa. Yang saya ingin itu satu contohnya, karena nanti ada penjelas tentang itu, brevier. Yang inti, kebanyakan doa dalam brevier itu adalah mazmur-mazmur. Lihatlah bagaimana mazmur-mazmur itu dirumuskan. Apa isinya? Dan kita baca ini. Kadang-kadang daripada mengangkat pikiran dan hati kita kepada Tuhan, kita memperlakukan Tuhan sebagai seseorang yang darinya kita perlu menyembunyikan kebenaran dari pikiran dan perasaan kita. Sepertinya kalau kita doa hanya yang baik-baik saja, no? Ya, kita harus edit-edit yang kita sampaikan pada Tuhan. Tapi ya, saya teruskan, alih-alih mencurahkan pikiran dan hati, kita mengatakan kepada Tuhan apa yang kita pikir Tuhan ingin dengar. Tapi ini sepertinya bukan otentik, no? Bukan misalnya pikiran membunuh, keinginan untuk membalas dendam, atau kekecewaan kita terhadapnya. No, dan mazmur-mazmur itu banyak itu, yang musuh-musuh saya, yang gitulah. Ya, sepertinya kutulah mereka. Itulah otentik apa yang muncul dari hati. Tolonglah Tuhan, saya dalam kegelapan. Bagaimana? No? So ini tanpa edit. Karena Tuhan sebenarnya sebelum engkau mengedit, merumuskan itu doa kita pada Tuhan sudah tahu, saya buat detail. No? Harus kita otentik, no? Benar dengan Tuhan. Dan karena kita orang yang banyak masalah, banyak kekhawatiran, itulah yang kita sampaikan juga. No? Oke. Saya lanjut. Apa yang membuat mazmur bagus untuk didoakan adalah bahwa mazmur tidak menyembunyikan kebenaran dari Tuhan. Dan mereka menjalankan keseluruhan perasaan kita yang sebenarnya. Mereka memberikan suara yang jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam pikiran dan hati kita. Kalau Bapak Ibu sudah doa mazmur-mazmur pasti sudah mengalami ini. Kadang-kadang kita merasa baik. Inilah yang real, no, dalam hidup kita. Dan dorongan spontan kita adalah mengucapkan kata-kata pujian dan syukur. Apalagi, saya sudah itu pulih dari COVID. Syukurlah. Dan juga ada kekhawatiran, Tuhan tolonglah. Belum itu siap mati, saya COVID, ya. Macam-macam perasaan. Dan mazmur memberi kita suara itu. Hidup kita juga memiliki musim yang dingin dan sepi ketika kekecewaan dan kepahitan secara spontan mendidih di bawah permukaan. Sekali lagi, mazmur memberi kita suara yang jujur dan kita dapat membuka semua perasaan marah dan dendam itu kepada Tuhan. Ya, ada yang spontanitas, tetapi Tuhan mengarahkan itu. Nanti kita mendidih sangat-sangat. Tetapi karena Tuhan itu cinta kasih, nantilah turunlah pelan-pelan sehingga ya musuh kita juga dicintai. Tetapi datanglah dengan itu. Dengan penuh kesadaran, Tuhan, kasihanilah karena saya orang berdosa.
itu pasti seperti yang itu orang itu namanya pemungut cukai, no? Dan ketika ia keluar dari tempat ibadah yang dibenarkan oleh Tuhan, yang lain itu yang imam yang merasa baik, syukurlah bukan saya seperti itu, itulah ia tidak dilihat oleh Tuhan sebagai yang benar, no? Oke. Dan kemudian ada saat-saat ketika kita merasa sangat kecewa dengan Tuhan sendiri dan membutuhkan cara untuk mengungkapkannya. Mazmur memberi kita suara ini. Mengapa kamu begitu diam? Ya, mengapa kamu begitu jauh dariku? Ini dari Mazmur juga. Bahkan ketika mereka membuat kita sadar bahwa Tuhan tidak takut akan kemarahan dan kepahitan kita. Tetapi seperti orang tua yang penuh kasih, hanya ingin bagi kita untuk datang dan membicarakannya. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang sampaikanmu pada Tuhan. Apa yang dalam hidupmu? No, doa itu tidak memisahkan kita dalam hidup kita sehari-hari. Tetapi memberi tenaga dan kebijaksanaan, hikmat, itulah hikmat. No. Mazmur adalah sarana istimewa untuk berdoa karena Mazmur mengangkat seluruh pikiran dan perasaan kita kepada Tuhan. No. Ini doa yang tertulis. No, itu menjadi model teladan kita bagaimana kita terhadap Tuhan. No, oke. Dan kita tahu bahwa ya banyak jenis doa, no? Kita ador. Apa itu? Ingat saja yang aks, no? Aks. Dan tetapi saya menambah plus. Aks itu adoration, contrition, thanksgiving, supplication. No? Doa pujian, doa penyesalan, doa syukur, doa permohonan, dan plus. Karena bukan hanya itu, no, yang open atau free, bebas. Kadang-kadang tidak ada kata, hanya emosi. Itulah yang kalau karismatik itu praying in tongues, karena sepertinya abstrak, tidak ada kata yang bisa merumuskan apa yang di dalam hati, tetapi diekspresikan dengan seperti haleluya, itu haleluya ya. Terbuka, gitulah. No. Karena padahal doa itu pengingatan pikiran dan jiwa. No. Tuhan tahu, seperti bayi terhadap mama. Karena kita tahu. Itu yang tertulis juga dalam kitab. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang kita sampaikan, tetapi Allah sendiri yang menolong kita bagaimana kita berdoa. Oke. Dan ya, Yohanes 15 ayat 4, itulah permohonan Yesus. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Dan kalau kita tinggal dengan Tuhan, pasti pikirannya datang dalam pikiran kita. Dan itulah datanglah kehikmatan. Hikmat itu datang. Dan kita bisa melihat dengan jelas apa yang kita harus lakukan. No? Gitulah keterbukaan, tinggallah. Mungkin itulah yang terjadi dengan Santo Yusuf. Santo Yusuf tidak banyak kata-kata. Nah, tetapi ia mungkin tidak tahu bagaimana ekspresinya. Problem besar bagaimana apa yang saya lakukan dengan Maria. Kami bertunangan tetapi sudah ada isi rahimnya. Bagaimana itu?
tidak tahu, tetapi ya mungkin lah Tuhan terserahlah dan ya tidur saja. Ya memang tinggallah pada Tuhan. Dan Tuhan yang mengarahkan dalam mimpinya, itulah yang engkau lakukan. No? So bisa memilih apa yang tetap, bukan baginya tetapi bagi Bunda Maria, bagi kita semua. No? Hikmat no? Muncullah karena tinggal no? dalam Allah sendiri. Oleh karena itu saya mau itu selesaikan refleksi ini dengan teze tinggallah. No? Kita tutup mata. Bapak Ibu, kita tenang, tutup mata, kita dengarkan dengan baik, kita buka hati budi kita bersama Tuhan. Maaf Romo, soundnya belum terdengar. Hah? Suaranya belum terdengar. Oke. Sorry. Sekarang? Udah? Belum. Udah? Belum Romo. Oh. Soundnya harus ditentang. Mohon maaf. Ketika share screen di pojok kiri bawah ada sound, Romo klik di situ. Kiri? Kiri bawah. Kiri bawah. Ya, share. Share. Ya, Romo ada gambar share screen. Advance, one participant at a time. Advanced share options. No, di pojok kiri, kiri bawah. Kiri bawah. Ya, ada sound di situ. Romo klik. Sebentar, saya carikan. Tidak apa-apa. Ya. Saya supaya tidak waktu kita. Saya stop share screen. Stop. Ya, baik Romo. Saya ajak Bapak Ibu untuk dan itu ya melihatnya. Oke, galeri. Ya. So yang sharing saya itu bagaimana kita tetap berdoa. Hah? Ya, oke. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari menolong refleksi ini. Halo, Bang. Ya. Iya benar. Istrinya nelfon. Iya. ya Romo silahkan. Mungkin ada, oke, ada yang mau tanya, mau sampaikan pertanyaan tadi ada? Iya, satu pertanyaan saya bacakan ya Romo ya. Mohon maaf Bapak Ibu, satu ini saja ya. Saya bacakan. Apakah ketika kita mengucapkan harapan-harapan yang baik kepada orang lain atau kind wish juga termasuk doa? Termasuk doa enggak Romo? Kalau saya mengatakan, Romo sangat bijaksana misalnya, atau puji Tuhan semoga berkat melimpah untuk Romo. Apakah itu termasuk doa? Semua bisa. Ini karena doa itu komunikasi pada Tuhan. Satu komunikasi, hubungan dengan Tuhan. Dan apa yang kita sampaikan pada Tuhan, isi hati kita saat ini. Bukan kita yang memikirkan apa yang ideal, no, yang indah, pasti, no, ada waktu itu. Apalagi kalau kita dengan adorasi Sakramen Maha Kudus, pasti kita sampaikan pada Tuhan semua yang baik, no. Tetapi juga ada kesempatan yang mungkin Tuhan saya bingung, pikiran saya begitu, tolonglah arahkan saya pada apa yang
mendekati, yang menolong supaya saya bisa bersatu dengan Engkau. Itulah, karena kalau kita punya kesadaran dengan Tuhan, pasti itu semua itu diarahkan pada yang baik. Meskipun kita mengalami kesulitan, mungkin kita mulai dengan kesulitan, kami tersiksa karena kami itu percaya padamu, kami diremehkan. Itulah, dan sampaikanlah pada Tuhan itu. Meskipun saya berbuat yang baik, tetapi masih ada orang yang curiga, sampaikanlah pada Tuhan itu. Dan Tuhan sendiri yang menghibur kita. No. Dan mungkin Tuhan itu yang menyampaikan, saya selalu membuat yang baik, tetapi semua itu salah bagi beberapa orang, sehingga saya dihukum mati. Bayangkan, no? So, mulailah doa dengan apa isi hatimu, no? Tetapi itu kalau itu doa pribadi, memang ada, karena banyak jenis doa, ada doa pribadi, ada yang kita doa bersama, apalagi doa yang besar itu dalam misa ketika kita bersama dengan komunitas, no? Ya, kita mempersatukan doa kita dengan seluruh saudara-saudari. Ini beda, menjadi beda bentuk doanya. Tetapi selain itu, karena Dominican Aquam itu bukan selalu di gereja, no? Aneh-aneh lah kalau salah panggilan, kalau selalu di gereja, hampir itu tidak pulang, no? Awam itu harus di lingkungan, di rumah sendiri atau di kantor. Sampaikanlah setiap kali apa yang Tuhan, ada karyawan itu utang lagi, sudah tahu saya memberi, apa yang saya lakukan itu. Berarti relasi dengan Tuhan itu lanjut dengan kesedihan, dengan di tengah masalah gitu. Ya, karena diarahkan pada Tuhan. Gitulah. Oke. Oke, Romo, terima kasih banyak. Oke, ya masih banyak yang bisa dipelajari nanti. Bagus, no? Yang itu. Ya. Mister masih boleh waktu. Terima kasih, Oh maaf, saya. seperti saya sampaikan tadi, satu pertanyaan saja. Mohon maaf, nanti akan ada waktu yang lain di mana Bapak Ibu, Bro dan Sis bisa bersharing, bisa bertanya. Doa spesial untuk Romo Nantes. Iya, terima kasih banyak Romo. Oke, God bless you. Ya, thank you. Selalu semangat ya. Saya mau air Tuhan, saya mau air yang tak membuatku haus lagi. Aku mau mengangkat pikiran dan hati pada Tuhan. Raising my mind and heart. Hati berdoa, hati yang dekat dengan Allah. Ketika musim dingin dan sepi datang, aku datang padamu dan tinggal di dalam Engkau. Bapak Ibu, silakan menuliskan satu kalimat hikmat yang Bapak Ibu temukan dari presentasi dialog kita bersama Romo Nantes. Saya persilahkan.